teman-teman yang pesimis. Saya bilang sama mereka, if you don't get opportunity, create your own. Ciptain opportunity sendiri. Signal dari TA lah yang pertama keluar mengatakan bisa buy. Ya, jadi karena ada. Ya, dan ini disepakati bahwasanya kita mampu meredam fear-nya orang ketika market lagi crash. Gitu. Dan para direksi bursa ini ya aja ketawa sama saya. Mungkin yang teman-teman belum tahu ya, bahwa ada namanya technical analysis, ada namanya technical trading. Hai sahabat Mira Aset, welcome back to podcast tentang bicara uang nih. Kali ini kita kedatangan narsum yang ada kaitannya dengan tentu persahaman dan di dunia digital serta teknikal saham juga. Ya mungkin kita langsung sambut aja ya Pak atau Bang Indra Rangkuti. Halo. Apa kabar Sandra? Ketemu lagi. Iya. Oh tadi lupa sebut nih, Bang Indra Rangkuti ini merupakan Board of Director Iftah, terus kemudian wakil perwakilan dari Kode Etik PPJKI. Nanti Bang Indra sendiri yang lanjutkan. Jadi kita langsung aja ke Bang Indra. Siap. Ya Bang, coba tolong disebutkan title-nya yang banyak itu Bang. Ya, saya salah satu Board of Director daripada IFTA, International Federation of Technical Analysts. Juga ditunjuk jadi ambasador untuk Asia Tenggara. Dan juga saya jadi Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, saya Bendum atau Bendara Umum. Dan baru aja juga dikasih tanggung jawab di PPJKI, di Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia, sebagai wakil ketua etik. Wakil ketua etik. Oke, ya. Nah mungkin nanti kita akan bahas sedikit yang itu ya. Itu lumayan menarik sih, kode etik ya, membahas kode etik tentang tentang segalanya lah. Tentang, ya namanya kan juga PPJKI ya, praktisi jasa keuangan. Jadi yang kode etik yang berhubungan terhadap praktisi jasa keuangan. Termasuk terhadap influencer. Ya, kalau dia influencernya yang di-influence tentang keuangan, ya berarti dia tergolong ya? Praktisi jasa keuangan. Oke, sebelum kita ke sana mungkin Bang Indra jelasin dulu tentang ATI ya atau Iftah. Karena kan ini kita sebenarnya mau ngebahas tentang dunia digital. Digital itu kan semua sekarang udah serba kita bisa order buy and sell saham tuh sendiri gitu Bang ya. Dan kalau misalnya retail semua udah bisa sendiri, nah siapa tuh yang mengawasinya? Karena kan semua risiko balik ke investor dong. Pasti. Gitu kan, pastinya kan. Nah, itu apakah ada asosiasinya di belakang yang bisa cover risk-nya kayak gitu? Oke. Kalau meng-cover risk kayaknya enggak lah ya. Kalau IFTA sendiri itu kan dia itu asosiasi atau federasi internasional technical analyst. Jadi itu dia ada sekitar 23 negara di bawahnya. Jadi ada 23 asosiasi, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina yang baru masuk, ada Australia, Jepang, Jerman, terus Italia, Mesir, semualah. Dan terakhir yang baru gabung jadi satu tuh negara-negara Skandinavia. Nah, jadi jadi satu asosiasi tuh mereka tuh. Nah, di sini mereka membuat standarisasi terkait teknik analisa. Jadi ada beberapa gelar ya. Jadi untuk gelar pertama itu CFTE, Certified Technical Analyst, ya itu ada level 1 dan level 2. Nah, yang setelah itu ada MFTA, Master Financial of Technical Analyst. Nah, yang MFTA ini dia itu bikin paper. Jurnal, masalah ya terkait ya kebaruan, penemuan. Ya, saya sedang ngerjain paper itu. Saya lagi membuat paper saya, mengambil gelar MFTA. Nah, lalu yang lokal ini perpanjangan tangan. Kayak di Indonesia ATI, kayak di Jerman namanya VTAD, kalau di Jepang tuh NTA, kalau di Malaysia ada, di Australia ada. Nah, mereka ini badan yang kita tiap tahun tuh ngumpul. Kita punya conference gitu. Jadi tiap tahun ngumpul, biasanya keliling ya. Tahun 2023 kita alhamdulillah sempat jadi
tuan rumah. Nah, kalau teman-teman pernah baca buku technical analysis kayak punyanya Martin Pring, John Murphy, McGee yang dijadikan acuan untuk technical analisa, mereka member IFTA. Member IFTA semua. Iya, even John Bollinger Band. Bollinger Band. Anaknya sekarang lagi salah satu jadi BOD nih kita namanya Zoe. Berarti technical juga dong anaknya ya? Iya. Nah, jangan lupa Bollinger itu ada gelar CFA-nya loh. Oh, ada CFA-nya. Padahal CFA Certified Finance Analysis and Tapi dia menciptakan technical indikator. Gitu. Jadi berbalik ke technical. Nggak berbalik. Enggak, bukan. Di-combine. Oh, di-combine. Betul sih. Di-combine. Kalau bisa di-combine kenapa enggak? Iya, betul. Udah punya CFA sampai level 3 dong berarti ya, Bollinger Band. Terus kemudian dia bikin indikator sendiri. Oh iya, namanya Bollinger Band. Nah, memang konsepnya konsep fundamental sih ya. Kalau yang pernah belajar fundamental pasti paham apa yang disampaikan oleh John. Gitu. Jadi kita bikin standarisasi. Nah, Indonesia juga ada nih standarisasinya, ada juga gelarnya, namanya CTA dan CTAD. Dan ini terakreditasi dengan BNSP, jadi nasional gitu. Ada sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya dan juga dia SKKNI. SKKNI. Ya, jadi yang kita punya silabusnya di Indonesia ini sebenarnya acuannya udah internasional. Wih, keren dong. Oh, keren lah. Masa enggak? ATI sendiri udah berdiri dari tahun 2000. Jadi tahun ini ulang tahun yang ke-25 tahun. ATI ulang tahun yang ke-25 tahun. Ya, ulang tahun kemarin 6 Mei, tapi kita nanti rayain tanggal 19 Juli rencananya. Itu bisa nggak sih Bang masuk ke jadi member? Bisa. Gitu, kalau misalnya yang udah belajar teknikal gitu. Bisa. Bisa jadi member ATI ya? Bisa. Gitu. Jadi untuk memperluas jaringan juga. Ya, dan kita juga ngadain sharing session tiap bulan biasanya. Jadi misalnya bulan ini kita mau ngomongin apa nih, Wyckoff. Misalnya bulan depan kita mau ngomongin Elite Wave. Nah, jadi itu ada tuh sesi-sesi dan yang ngomong yang punya expertise di situ dan sharing session aja, gitu. Karena kan teknikal tuh sebenarnya nggak terbatas juga di saham kan, banyak instrumen yang bisa kita pakai di ilmu teknikal itu kan. Jadi saya beberapa bulan ini kan sering ketemu di bursa-bursa ya, direktur-direktur bursa ya, bursa efek, bursa komoditi, bursa kripto. Selalu, saya selalu sama mereka, dan saya bilang sama mereka, Pak, Bu, kami ini TA ini, disiplin ilmu ini, kami adalah salah satu backbone di semua bursa. Masa? Ya, volume transaksi. Oh iya, betul. Kalau fundamental kan, ya udah diem aja ya. Nah, kedua, ini yang paling menarik adalah, dan ini dia kan, di saat market lagi crash, signal dari TA lah yang pertama keluar mengatakan bisa buy. Ya, jadi karena ada. Ya, dan ini disepakati bahwasanya kita mampu meredam fear-nya orang ketika market lagi crash. Gitu. Dan para direksi bursa ini ya aja ketawa sama saya. Mungkin sedikit melenceng nih. Berarti kalau hedge fund itu kan lebih mengatur selain ada realnya tapi ada money yang untuk diinvestingkannya ya. Pasti ada. Itu berarti bisa dipakai ilmu teknikal, nggak harus ilmu fundamental aja untuk para hedge fund itu bertransaksi. Iya dong, karena kan hedge fund itu kan biasanya dia punya ketetapan 220 kan. Dan namanya juga hedge fund, kata dasarnya adalah hedging. Nah, ketika market lagi crash kan dia mesti melakukan sesuatu di market yang lain atau hedging dengan short selling ya. Nah, itu alat bantunya ya pakai TA. Misal kita mau short selling, ya mau sell lah gitu, misal di komoditas. Apa kita hitung valuasinya kan enggak, tapi based on TA signalnya appears, tampil gitu. Nah, jadi TA itu kan sebenarnya simplify the complexity, menyederhanakan yang kompleks gitu. Iya. Menarik nih. Jadi kita bahas TA dulu nih sebenarnya. Lebih menarik. Wah, ini nggak bisa habis ini. Jadi sebenarnya ilmu TA itu bisa nggak sih Bang seperti kayak bikin compounding profit kayak gitu? Bisa. Jadi mungkin yang teman-teman belum tahu ya, bahwa ada namanya technical analysis, ada namanya technical trading. Oke, bedanya? Bedanya, technical analysis dia hanya screening aja.
screening. Dah market naik turun arahnya ini itu oke. Nah, technical trading itu lebih teknik tradingnya, buy di mana, sell di mana, nanti switching atau apa, itu ada technical trading di situ. Jadi lebih kayak yang applicable kita gunain sehari-hari itu sebenarnya teman-teman lakukan itu adalah technical trading. Trading bukan technical analysis ya. Technical analysis kan ya dia analisa dulu nih, tapi ketika eksekusi kayak misalnya technical analysis orang belajar ilmunya kuda-kuda bla bla bla, tapi ketika fight kan nggak selamanya pakai kuda-kuda atau kata atau apapun yang dipelajari sebelumnya, tapi sudah menjurus ke tekniknya itu. Teknik tradingnya, baik apakah saatnya buy atau saatnya sell gitu. Ya, karena mungkin tahu lah kan. Kalau murid-murid saya nanya, ini gimana Pak? Nah, jadi makanya kalau yang saya sering lihat, rata-rata orang kalau ketika bikin entry level, biasanya dia pakai angka yang spesifik. Misalnya beli di 5.000. Nah, kalau saya selalu menggunakan range. Harga segini range beli gitu. Kenapa? Karena nggak pernah bisa dapat spesifik. Jadi bisa buy at support atau near support, dekat support. Nggak di spesifik. Near itu bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Makanya ada range. Nah, ketika dia masuk range gimana? Kita lihat yang namanya price action. Gitu. Oke. Disitulah baru kita bisa, oh ya saatnya buy atau masih tunggu di bawah lagi nih. Ya, ditunggu dia turun ke bawah lagi kan makin enak, makin murah. Iya. Betul. Jadi benar ya Bang, kalau pakai ilmu technical analysis itu sebenarnya bisa juga untuk, kan kalau retail tuh pengennya mereka trading tuh tujuannya cuma satu ya, pengen cepet kaya gitu ya tujuannya biasanya gitu. Nah, apakah dengan ilmu TA itu bisa, tapi harus benar-benar ada momentum, terus kitanya juga tekun, kitanya juga harus mantau market juga setiap hari. Bisa nggak sih mengarah ke situ? Bisa, gitu? Bisa. Nah, nanti googling deh. Ada orang namanya Tom Dorsey. Ya, sistem itu dibeli sama Nasdaq kalau nggak salah. Nasdaq apa S&P ya. Dia technical analis. Nah, dia menggunakan tim TA itu dengan membuat basketing atau dia bikin keranjang atau grouping. Ya, itu semuanya based on TA. Jadi, ilustrasinya gini, Sandra punya saham pilihan 5 atau 10. Ilustrasinya seperti pemain basket. Kalau capek ada substitute kan? Oh, ada pengganti. Nah, keluar dulu, diganti. Oke. Nah, kan? Ini udah capek nih. Ini kira-kira udah jenuh beli nih, udah mau koreksi. Keluar dulu, diganti yang bottoming gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi nih Bang, bahas ke AATI. AATI sendiri itu ke OJK ada hubungannya kah? Hubungan secara formal atau secara tertulis belum ya. Tapi tahun lalu kita udah sowan sama mereka. Hubungannya ya mungkin lebih AATI itu mereka tahu dan mereka tahu pengurusnya dan mereka tahu kita eksis dari sudah lama. Jadi kalau koneksi yang benar-benar banget sih kayaknya belum ya. Tapi kalau kenal kita udah berapa kali. Saya udah berapa kali sowan ke OJK. Itu maksudnya aku menanya, Bang, kan sering banget nih ke OJK ketemu Pak. Itu ada urusan apa sih? Atau ke bawa AATI atau bawa PPJKI atau bawa diri sendiri? Bawa PPJKI ya. Kebetulan saya kenal di 2010. Lama, saya baru pulang ke Indonesia ketemu dia lah itu. 15 tahun. Tapi saya ketemu beliau ya urusan PPJKI. Gitu. Oke. Boleh apa? Boleh di-spill Bang? Ngurus apa sih? Ngurus apa di PPJKI? Saya wakil ketua etik. Enggak, sering bolak-balik OJK tuh ngurusin apaan? PPJKI dan OJK. Kalau kita kan harus sana sini nongkrong ya kan. Dapat informasi ajaran. Ini, regulasi apa. Dan biasanya kan juga mereka kalau mau melakukan suatu kebijakan ada yang namanya pengkajian. Kayak misalnya ini mau bikin ini, di-compare tuh negara-negara, beberapa negara. Indonesia di urutan berapa? Itu. Kok nggak bisa segini? Padahal negara ini cuma segini bisa gini. Nah, Indonesia kok nggak bisa? Nah, biasanya kalau kita mau bolak-balik, nih kita ini saya pribadi atau dengan perkumpulan? Kalau saya pribadi, urusannya lain lagi. Iya. Gitu. Yang umum aja deh, jangan yang pribadi. Yang umumnya ya ada sih kayak
Urusan PPJKI-nya lah. PPJKI-nya juga kemarin sih sempat ngobrol-ngobrol terkait apa namanya, kok saham kurang menarik dibandingkan instrumen yang lain. Iya, nah itu juga aku mau mempertanyakan nih, kenapa saham Indonesia itu sangat beda banget sama saham luar, misalnya Nasdaq itu di Amerika gitu ya. Itu kayaknya apa ya, tipikalnya kalau saham di kita tuh begitu naik sehari 2 hari, ya paling lama seminggu udah turun lagi. Kalau saham luar tuh lebih fokusnya investing ya, simpen lama, mereka growth, tumbuh. Kalau di kita nggak semuanya bisa begitu saham-sahamnya, benar nggak sih Bang? Setuju nggak? Ini tanya ke saya nih. Iya. Indonesia negara investing apa negara trading? Trading. Nah, kenapa? Karena tipikalnya apa ya? Mungkin asingnya juga porsinya nggak terlalu besar banget di kita, gitu kan. Dan saham-sahamnya semua juga market cap-nya nggak yang sebesar di luar. Ya gitu bisa. Ya kan. Tipikalnya juga investor Indonesia pengen cepat cuan. Itu salah satu faktor. Nah, kenapa saya bilang Indonesia negara trading? Karena Indonesia penghasilan terbesar dari apa sih? Indonesia. Iya. Komoditas. Komoditas kan? Ya betul, energi. Dunia itu kan butuh komoditas kita. Betul, batu bara. Segala macam lah. Dan tahu nggak sifatnya komoditas apa? Cyclical. Volatile. Ya, volatile. Nah, dia tidak stabil. Nah, makanya kalau market volatile, cocoknya buat apa? Trading. Oke. Nah, jadi karena kita negara komoditas, jadi disama-samain. Menurut saya, kita masih belum masuk ke negara investment, masih negara komoditas. Kita ngomong overall loh. Nggak cuman 1-2. Kayak ke negara Amerika. Mereka negara investing, mereka udah growth. Mereka ciptain Apple, invest. Mereka ciptain mobil, invest. Ya kan? Itu kan proses itu kan nggak bisa 1-2 hari. Iya, betul. Dan harganya kan nggak mungkin volatile. Betul, ya kan? Betul. Dia growth. Endingnya nggak seru. Konsumernya kita, dia produsennya. Nah, jadi makanya negara berkembang yang seperti Amerika. Nah, kalau nanti Indonesia udah bisa bikin mobil sendiri, udah menjadi negara produsen, nah menurut saya keren banget. Kenapa? Komoditinya punya sendiri, produksinya bisa sendiri. Jadi itu baru jadi bisa agak lebih stabil sebagai negara investasi. Berarti sama dong sama negara Vietnam juga kan, sebenarnya kita hampir mirip ya. Hampir. Dia juga negara, termasuk negara trading juga. Ya belakangan kan dia agak menarik ya, karena mungkin banyak investor masuk asing di sana. Kalau itu mungkin terkait regulasi ya, mungkin sana agak lebih longgar mungkin ya. Gitu. Oke. Nah, mungkin boleh ditolong kalau Bang Indra balik lagi ke OJK, ada disamain regulasi saham-saham, banyak banget saham-saham kita yang ada FCA-nya tuh Bang. Ya, itu apa ya? Sekarang kan lebih ketat kok. Sulit masuk, sulit keluar. Iya, sekarang juga lebih ketat kok. Ya mungkin kan terjadi game changing ya setelah COVID ya. Iya, betul. Banyak perubahan, banyak banget. Industri keuangan banyak. MKBD aja berubah. Iya betul ya, syarat MKBD sekuritas. Kenapa saya tahu? Karena semalam saya baru ngajar BPPE. Jadi bukan 25 miliar lagi dong Bang? Masih kayaknya. Masih. Tapi kan maksudnya dibandingkan sebelum COVID kan nilainya kan nggak segitu. Masih di bawah itu ya. Jangan sampai nanti dinaikin lagi, sekuritas makin mengecil. Ya. Nggak tahu ya. Kalau Mirai mah besar lah. Nah kemarin saya ngobrol tuh, saya ngobrol dengan di PPJKI itu dengan OJK. Dia bilang, tahu nggak kenapa Indonesia kurang menarik gitu? Saya tanya komparasinya sama apa Pak? Sama BlackRock. Waduh. Kamu tahu nilai cap-nya IHSG itu berapa? Compare sama BlackRock, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi katanya beliau, BlackRock nggak tertarik, kecil gitu. Oke, jadi BlackRock istilahnya bisa membeli satu IHSG gitu ya, kecil dibilang. Maksudnya beli satu IHSG kali berapa kali? Iya. Lebih dari satu bisa? Lebih dari satu, dua kalinya bisa. Wow. Lebih hampir 5 sampai 10. Kalau kebayang sih kalau BlackRock beli semua, terus dia beli ya, bukan jual ya. Gitu uangnya. Kalau IHSG kayaknya cuma 9.000 apa 7.000 triliun gitu. Apa kita harus mendekati BlackRock Bang biar mereka banyak beli lagi di IHSG, bukan jual ya, beli. Kalau saya lebih konsepnya kita berpikir seperti BlackRock. Oke, nice.
seperti BlackRock seperti apa tuh? Ya, ya seperti mereka. Kita nggak harus jadi mereka, tapi kita berpikir seperti mereka. Gimana cara mereka investasi, gitu. Sebagai fund besar ya? Ya, kan tapi semua dimulai dari yang kecil. Iya, betul. Setuju sih. Jadi emang harus perkuat lagi dong analisanya. Sebenarnya ilmu pengetahuan. Skill ilmu pengetahuan ya. Iya. Nah itu tuh yang kunci harus. paling dasar itu. Nah terkait lagi nih, OJK kan Bang Indra sering juga ke Pak Tito. Itu bakal meng-counter nggak sih, kan retail-retail sekarang udah pada banyak yang pinter ya, terus banyak yang mereka tuh udah semakin banyak yang ya trading masuk ke saham, kripto juga atau ke gold juga kayak gitu. Nah pertanyaannya itu mulai diatur nggak sih sama OJK terkait siapa nih yang bakal mengajar si retail-retail ini mengedukasi dengan baik dan benar, karena kan banyak banget ya di Indonesia. Kalau mengajar mungkin lebih tepatnya literasi ya. Nah, itu literasi kan OJK juga sudah masuk sudah melakukan, bursa juga sudah melakukan. Ya, biasa lakukan bursa sih. Dan sudah mulai dari paling bawah itu kan dari kampus-kampus ada pojok bursa. Nah, itu udah ada literasi ya kan. Nah, terus yang itu kan saham. Nah, kripto juga saya rasa mereka juga sudah melakukan literasi. Kemarin kita ngobrol nih dengan Crypto Exchange di Jakarta itu. Dan mereka very welcome nih dengan asosiasi kita. Ini saya datangnya dengan ATI bukan dengan yang satu lagi. Lalu dengan bursa komoditas. Nah, mereka juga welcome karena memang perlu nih literasi keuangan. Jadi masuknya ke mana, ke perusahaan apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Nah, kan katanya beberapa orang menganggap musibah itu adalah kesempatan. Nah, biasanya kayak waktu COVID kan orang itu bingung mau ngapain. Ada ini invest sana, ada ini invest sana kan. Karena tadi fear-nya in charge di dalam diri, wah, taruh mana. Jadi logik berpikir itu udah nggak logik lagi. Makanya perlunya literasi keuangan di situ. Gitu. Nah, selama ini kan yang banyak edukasi ya dibilang literasi edukasi lah ya, influencer, benar kan? Setuju maksudnya? Mereka tuh lebih didengar, lebih di follow daripada orang bursa sendiri nih yang udah kerjasama. Kan bursa kerjasama sama sekuritas, mereka ngadain sekolah pasar modal kan, dan itu lebih literasinya lebih komplit sebenarnya daripada influencer sebenarnya gitu ya. Tapi kenapa orang-orang ini, masyarakat ini lebih mudah menyerap kalimat influencer dibandingkan yang resminya? Ya, gitu. Mungkin terminologi kali ya. Tertarik gak jadi influencer? Tertarik nggak ya? Ya kalau dibilang tertarik atau mau ya mau aja, yang gak usah naif ya. Kenapa mau? Gitu ya. Karena kalau influencer bisa terkenal, make money, yang udah pasti kedua. Menguntungkan lah ya. Nah, bulan lalu sebelum pas lagi puasa itu saya ke Bursa Efek. Salah satu direksi bilang memang beberapa influencer tuh sudah mulai dikumpulkan oleh bursa. Oh iya, itu aku lihat sih beritanya ada. Sudah dikumpulkan. Nah, terus ya mereka mau berkolaborasi juga nih dengan ATI ya untuk edukasi. Nggak hanya ke influencer tapi juga ke para wartawan dan para media. Supaya ya ketika penyampaian berita itu terminologinya mereka paham dan ketika ditulis itu mereka tahu apa yang mereka tulis. Gitu. Jadi maksudnya sekarang kalau mau jadi influencer harus ada syaratnya gitu, Bang? Bukan. Kalau syaratnya jadi apa nih, ada syarat baru nih jangan untuk jadi influencer? Ya setahu saya ya dari 2 regulator yang kita silaturahmi memang sedang digodok aturan itu. Memang akan ada aturan terkait influencer di pasar modal. Udah fix berarti nih? Belum? Sedang proses. Tapi udah pasti 100% apa 80% gitu Bang potensinya? Potensi harus jadi itu 100%. Potensi diaturnya. Ini yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong para direksi bursa loh. Iya. Minggu lalu saya ketemu direksi bursa kripto. Dia bilang, ya memang nih harus diatur nih mereka nih. Kripto juga termasuk? Yang ngomong kan dirutnya. Oke. Dikira cuma saham aja.
Kan ATI kan di semua saham, di semua bursa kan kita kan ada. Nah, di komoditas juga ngomong gitu, harus ditertipin. Bilangnya ditertipin loh. Ditertipin, ya. Dari Bursa Efek juga direksinya ngomong ke saya, ya memang mereka harus harus ditertibkan. Contoh kayak misalnya waktu market crash, ya kan? Ya ada yang menakut-nakuti, ya kan? Ada yang bilang ini itu gitu, nebar fear. Nah, kalau saya gunain pepatah dari Imam Ali kalau nggak salah, ya dibilang lebih baik diam atau bicara yang baik gitu kan. Oke, ya biar ya walaupun kenyataannya nggak seperti itu gitu bang. Iya. Tetap kita mending ya udah kita berusahain, kita tenangin gitu istilahnya ya. Iya, maksudnya kalau kayak air keruh, didiemin juga nanti dia rapi sendiri, ya kan? Nggak usah kita obok-obok lagi kan air keruh nih, air tiba-tiba keruh gitu kan. Didiemin aja juga dia kan rapi sendiri gitu. Ya. Nah jadi dari direksi bursa ngomong juga. Jadi sudah 3 direksi bursa nih, bursa yang berbeda loh, efek, komoditas, kripto. Nah, mereka sepakat bahwa terkait tadi apa? Influencer. Ya, itu diatur. Baiknya memiliki sertifikasi profesi. Berarti nanti peluang dong buat analis-analis bisa jadi influencer. Bukan terbalik ya, ini jadi analis jadi influencer. Bukan influencer yang jadi analis. Iya kan? Justru saya lihat beberapa belakangan ini ada yang sudah mulai niat sadar diri untuk mengambil sertifikasi. Iya, bagus sih. Sudah ada beberapa yang saya lihat, punya inisiatif sendiri untuk mengambil gitu. Saya tahu ya, karena waktu saya ngajar saya lihat ini sini gitu. Influencernya tahu. Ya, ada beberapa influencer yang saya tahu lah gitu. Berarti aku beruntung ya bang. Untung aku udah sertifikasi lengkap nih sebelum jadi influencer. Bercanda. Tapi belum tentu. Kata gini, punya sertifikasi belum tentu jago. Ya, banyak yang sering bilang gitu, betul. Iya, tapi yang punya sertifikasi dia tahu tata cara, dia tahu prosedural. Betul. Ya kan? Dia tahu nih SOP, dia tahu nih apa yang mau disampaikan secara standarnya bagaimana, ya kan? Dia tahu nih, biasanya kalau ngambil sertifikasi, hari pertama pasti ngomongin kode etik. Iya betul, kode etik ya kan? Benar. Semua sertifikasi profesi apapun pasti ada kode etik. Betul. Dan di hari terakhir biasanya diajarkan cara komunikasi di media dalam penyampaian informasi ke publik. Iya betul, ada juga materi. Iya, betul. Gitu. Yang analis ya. Jadi jadi bukan kita kayak belajar di Gunung Kawi gitu kan. Oke. Nah, kalau misalnya tadinya Bang Indra sebagai influencer, ketika ISG lagi kemarin drop, itu Bang Indra bakal bicara apa ke publik? Saya bilang apa? Siap-siap, lagi diskon. Bener juga ya. Lagi diskon, siap-siap gitu. Kalau sebaliknya? Kalau ISG lagi meroket-meroketnya? Ya, kalau lagi meroket-meroketnya biasanya siap-siap TP. Saya akan bilang, saya kan kasih warning. Kan Sandra berapa kali saya bilang. Saya pernah kasih analisa ke Sandra kan. Iya. San, ini kayaknya mau turun sampai sini. Iya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Ya kan? Parah banget sih kalau terjadi. Jadi saya udah analisa dari jauh-jauh hari kan. Nah, saya nih teknik trading saya ini kontrarian. Jadi pas market lagi jatuh, kita ambil kayak nangkep pisau jatuh, pas lagi naik kita jual. Nah, kita ngelawan arah? Enggak, saya bisa mendeteksi signal lebih awal ketika ingin terjadinya perubahan arah atau perubahan tren. Iya, jadi kita bisa lebih dahulu ya, Bang ya. Iya. Daripada pasar. Enak sih seperti itu sih. Ya aku sih suka sih ya. Ya lebih rileks. Yang lebih dahulu tahu duluan. Iya. Gak kejar-kejaran. Iya. Sama profitnya harga. nomor 2 dong. Iya. Nomor 1 apa? Masuk lebih rendah. On dip. Ya, benefitnya nomor 2 kan profit banyak. Nomor 1 resikonya lebih kecil. Betul. Resikonya lebih kecil. Kita ngomong resiko dulu, baru kita ngomong untung. Betul. Ya itu harus selalu disampaikan. Iya. Apa namanya? Bahwa kita ngeklik itu udah resiko. Beli apa enggak itu udah resiko. Resiko bener atau resiko salah. Iya betul. Kan semua tergantung market ya Bang ya. Analisa kita bisa aja market berkata lain kan.
Betul. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Pernah waktu itu masuk ke ini. Dia bilang begini, kenapa setiap saya dapat rekomendasi dari analis yang mereka sudah bersertifikasi, ini balik lagi ya, selalu minus katanya. Tidak untung. Tapi kalau saya yang dengar influencer itu lebih profit, dibilang lebih gitu. Profit. Okay. Ini yang analis yang bersertifikasi, analis di mana nih? Di institusi. Nah, mungkin ada perbedaan psikologis ya antara institusi dengan private. Kalau institusi mungkin dia ada aturan dari institusi yang dia harus jaga tuh, itu etik tuh, nggak bisa sembarangan bicara. Karena kalau ngelihat dampaknya, kalau institusi bikin salah itu rugi banyak mereka, selain rugi uang besar juga rugi nama baik. Iya, setuju sih, betul. Nah, yang kedua, mungkin yang bersertifikasi ini dari institusi, ya mungkin pengalamannya masih belum banyak, gitu kan. Nah, terus kita apakah sebagai manusia akan telat bulat kan? Enggak. Kayaknya sekarang di hampir setiap company itu punya analisa tuh udah kayak kacang goreng deh, masing-masing udah nyebarin gratis kan. Kan itu tinggal komparasi aja, betul, gratis gitu. Nah, lalu kalau di compare sama yang punya influencer gimana? Ya compare aja gitu. Nah, perbedaannya mungkin kalau influencer tuh mungkin dia ada yang spesifik, misalnya dia nggak bahas hanya 10-nya aja. Sahamnya itu aja ya. Ya, mungkin kan. Yang ini kan cukup banyak gitu kan. Nah, ya itu mungkin yang menjadi, dan juga gitu kan. Ya. Gak apa Bang, bilang aja. Mungkin ada titipan kan. Oh iya, seringnya sih begitu ya. Mungkin saya nggak tahu. Tuh, bisa aja, nggak nuduh. Kan saya juga dengar kan, oh ini titipan apa sih, kayak penitipan anak gitu. Atau mungkin kalau institusi sahamnya emang harus saham-saham yang pada koridor ya Bang, kayak harus IDX 80, IDX 30, LQ 45. Karena kalau di luar itu kan bisa istilahnya menyesatkan gitu. Ya. Nih. Sesuai haircut. Saya pernah punya jokes nih sama cucunya Mahathir Mohamad nih waktu saya ke Malaysia. Saya bilang, mau nggak kamu punya tim trading yang bagus? Gimana? Caranya gampang. Gimana, Pak Indra? Kamu cari 10 trader, ya. Lalu kamu pilih yang paling jelek. Hah? Bingung dia, pilih yang paling jelek. Terus kamu lakukan apa yang berlawanan dengan apa yang dia lakukan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya kamu, ini saya dapat rekomendasi salah mulu. Ya udah. Jadi cari jalan yang salah, kita lakukan opposite-nya aja gitu. Kan gampang. Nah, tapi kalau misalnya dia udah bersertifikasi, dia masih salah. Ya kita kan nggak tahu pertama market. Betul. Ya kan? Kedua, yang paling penting sebenarnya terhadap analis tersebut, mereka melakukan evaluasi nggak? Itu yang paling penting. Karena itulah adanya standar sertifikasi. Karena kan ada standar nih. Nah, kalau kita punya standar, berarti kita punya acuan dong. Ini salah, standarnya gini. Berarti yang salah di mana? Tapi kalau nggak ada standar, kita mau perbandingannya pakai apa untuk evaluasi, kan nggak ada. Iya, betul sih. Benar. Kan sesimpel itu. Berarti nanti kalau misalnya influencer yang udah punya sertifikasi, otomatis mereka nanti bakal berhati-hati. Ya. Nggak seperti dulu ya, mungkin untuk dalam pemberian rekomendasi sahamnya. Ya, mungkin kan juga ada yang influencer yang oknum, ada mungkin influencer yang benar. Ya. Nah, mungkin yang benar ini belum mendapat informasi, belum tahu bahwa pentingnya sertifikasi. Tapi saya lihat kan udah mulai ada beberapa yang sudah ambil sertifikasi. Influencer ya, iya. Udah mulai banyak sih yang udah mereka bergelar belakang CTA. Ya, tapi jangan sampai ngambil gelar itu cuma untuk memvalidasi aja dia boleh ngomong gitu. Kan kita kayak di AATI ya dan IFTA. Beberapa tahun lalu ada yang nekat pakai gelar CFTI. Padahal dia nggak punya gelar CFTI. Nah, kita report dicek nggak ada. Kita tegur tuh anak, jangan pakai. Ini kejadian di Indonesia loh. Dia kasih belakang namanya ada CFTI-nya ada gitu. CFTI-nya, padahal dia nggak pernah ujian. Berani ya. Nah, kelasnya pun nggak pernah ikut.
Nggak pernah. Okay. Nah, jadi kalau nanti ada kayak CTA, ya kan? Apakah dia bebas ngomong? Enggak. Anda ingat, Anda ada kode etik, ya kan? Nah, pertama ada warning, ya kan? Ada warning lagi, ya. Nanti kita tinggal ngomong dong sama BNSP. Ini tidak menjalankan etik, cabut gelarnya, gitu. Kenapa sih mesti sepenting itu? Karena industri kita ini beririsan dengan yang namanya uang, gitu. Orang bisa jadi gembel kalau salah. Iya benar-benar. Iya kan? Nah gini contohnya Sandra deh. Dia jago, ya. Boleh nggak dia ngasih rekomendasi? Boleh. Pertanyaan ini pantas nggak? Iya betul sih ya. Kamu lagi urgent, contoh nih. Sakit harus dioperasi, ya. Tapi bukan dengan dokter. Tapi dia bisa operasi kamu. Kamu mau nggak operasi sama orang tersebut? Tapi dia bisa nyembuhin. Tapi dia bukan dokter. Enggak lah, takut. Itu namanya kan malpraktek. Betul. Itu. Ntar kalau ada apa-apa, ya, terus orang juga, yang penting kan aman. Nih, dapatlah yang, kan kalau misalnya kita bisa membedakan ini yang tersertifikasi, ini yang tidak. Orang tuamu baru dapat uang pensiun, dengerin yang katanya influencer. Kita kan nggak pernah tahu market, sometimes good, sometimes bad. All in. Hilang. Itu uang pensiun hilang semua. Oh, itu bahaya. Yang salah siapa? Yang naruh duit. Tapi pemicunya siapa? Yang ngasih rekomendasi. Gitu. Tetap yang salah yang naruh duit kenapa mau? Gitu kan? Tapi ada pemicunya, ya ini pemicunya. Gitu. Jadi ya udah mereka ngasih rekomendasi, tapi mereka nggak tahu investor-investor tuh uangnya tuh uang apa gitu ya. Karena kan ini buat sumber penghasilan kah? Ini zero sum games. Ketika ada yang rugi, ada yang menang. Oke, yang menang? Ya siapa nggak tahu. Yang nggak bisa disebut di sini. Bukan nggak bisa disebut ya, kita nggak tahu siapa. Kan ini kan zero sum game. Iya sih, benar. Ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang kalah, gitu. Betul. Jadi trading itu kan cuma mindahin uang dari rekening yang nggak ngerti apa-apa ke rekening yang ngerti apa-apa. Benar juga. Iya. Wah jahat banget, Pak Indra ngomong gitu. Bukan jahat, itu realita. Makanya kita perlunya edukasi itu. Di situ tuh perlunya belajar, pengetahuan tuh ya itu gitu. Nah, investor retail ini kalau misalnya mau belajar gitu Bang, kan kalau misalnya mereka mau trading berarti mereka harus mendalami ilmu teknikal dong. Ya apa aja sih sebenarnya. Itu boleh nggak sih mereka ya udah ikutan CTA aja deh gitu. Ya intinya kan ini saya jadi promosi CTA. Ini saya dapat atau dapat royalti ini dari SPPM-nya Pak Hari Rajit ini. Atau kalau nggak ini deh mengikuti kelas private-nya Bang Indra nih. Karena aku salah satu ini ya guys, salah satu murid dari Bang Indra di Entry Exit. Karena pengen mendalami ilmu kontrarian ya. Sebenarnya Beyond ya ilmunya sih ilmu TA lah ya, cuma kita lebih spesifik dan saya nggak pernah nyuruh orang ikut gaya saya kan. Iya. Biasanya kan semua saya punya gaya masing-masing. Saya cuma mengarahkan tipikal. Jadi kan, nah kadang orang gini loh San. Saya mau kayak itulah, tapi dirinya nggak cocok. Ya kan. Jadi kalau saya nge-create sistem itu tergantung si usernya. Kayak Sandra nih, ini tipikalnya scalper, nggak bisa nih saya kasih swing. Contoh gitu ya. Ya udah, saya tinggal ngarahin stylenya Sandra. Saya nggak suruh Sandra ngikutin style saya, atau Sandra harus ngikutin style yang lain. Jadi cocokin aja dengan style yang dia nyaman. Oh berarti dia cocoknya ini. Kita tinggal pertajam aja. Kan at the end yang dicari profit. Betul. Tujuannya kan satu, profit. Tujuannya profit konsisten. Betul, profit konsisten benar. Itu yang paling sulit kalau menurutku ya, sebagai yang akhir ini lagi bertarung di market ya. Itu adalah yang ya karena kan market ada aja ya Bang ya. Terus kita kadang suka FOMO walaupun udah lama gitu di market tetap aja ada FOMO-FOMOnya, tapi ya berusaha menahan, jangan ikutan gitu kan. Kalau harganya udah kemana-mana. Ya kurang-kurangin lah nonton YouTube. Loh ini tapi ini harus nonton di YouTube di Bang Oleng ini. Ya kan maksudnya kurang-kurangin YouTube yang beda. Pilih-pilihlah mendengarkan YouTube gitu. Karena itu kan noise. Karena noise itu menciptakan variabel kan. Jadi nyiptain variabel. Nih kayak dia analisa. Udah yakin nih. Tahu dia masuk channel ini klik. Wah, dia rubah nih. Terus kalimatnya apa? Tahu gitu, ya tahu gitu. Tahu gitu. Padahal kan udah kejadian semua. Penyesalan. Nah, tapi kalau misalnya dia bikin sendiri nah, ini tidak promosi.
kalau belajar sama saya, goalsnya adalah apa? Bisa trading mandiri kan? Ya, betul. Itu yang saya goalsnya kan, ya itu. Dia udah bisa mandiri. Kayak saya punya beberapa murid, tiba-tiba dia udah punya sistem. Tahu-tahu dia udah bisa bikin coding sendiri. Nah, saya jadi enak. Makanya mengajar adalah proses belajar. Jadi ada ilmu baru. Iya, ada ilmu baru. Kayak kemarin saya diskusi sama salah satu orang yang mau belajar sama saya, diskusi. Dia nanya ini di IG saya kan, DM. Dia bilang, makasih ya bro, saya dapat ilmu dari pertanyaan kamu. Yang mana pak? Ada deh, saya kirim, saya buremin. Itu dari pertanyaan dia, oh ini bisa gini, oh ini bisa gini. Gitu. Jadi ya konsisten. Sebenarnya kan tinggal sebenarnya nggak sulit ya. Maksudnya tinggal disiplin aja. Sandra bikin nih 20 hari, mau berapa kali trade, targetnya berapa. Nah, jadi kalau kita bikin sendiri analisanya, ketika kita salah, kita tahu salahnya di mana, ya kan? Tapi kalau udah bikin sendiri, nggak kita eksekusi, kita dengerin orang, mau yang dibawa evaluasi yang mana kata orang. Kan kita nggak tahu nih dia cara kayak ini orang bikin rawonnya gimana sih, kita main telan aja gitu kan. Kita nggak, kalau kita bikin sendiri, kita tahu isinya. Emang kalau trading yang paling susah menghilangkan noise itu sih bang. Ya. Aku pribadi ya. Begitu. Tapi menciptakan noise enak dong, banyak follower. Ya pokoknya targetnya jangan ke situ deh. Targetnya ya kalau profit udah profit, jangan kemana-mana. Kalau kita stick to the kita misalnya nih ikutin aturan, kita ngerjainnya tulus ya. Itu biasanya money follow. Oke. Sandra tahu kan saya sering bilang kalau orang mau belajar sama saya bilang apa? Jangan belajar sama saya, mahal. Ya kan? Iya memang benar sih. Udah salah, dimarah-marahin. Iya, dia dikasih PR tiap hari. Ya kan? Tapi kan at the end nanti lihat nih, ntar kita lihat 6 bulan udah bisa seperti apa, gitu. Oke. Sepertinya waktu kita sudah mulai terbatas nih bang lagi ya. Seru iya nih. Lagi seru nih padahal nih. Rawon. Coba mungkin ada pesan gak bang kalau orang-orang di sini tuh biar mereka. Aku tuh sebenarnya aku kan punya grup Telegram juga bang ya sendiri ya. Sebenarnya aku tuh bukan mau ngasih rekomendasi gitu. Pengennya tuh orang-orang tuh mulai paham, ngerti tentang keadaan market di Indo, saham-saham Indo, sama belajar teknikal gitu ya. Mungkin Bang Indra bisa menyampaikan ada satu pesan gimana sih kalau mereka-mereka ini pengen yang konsisten profit dari trading saham, gimana langkah-langkah awalnya mungkin. Ya selain harus ikut kelas entry exit, selain itu apa? Ikut kelas saya apa itu nomor terakhir. Iya nomor terakhir. Mungkin awalnya apa nih bang? Ya yang paling penting kita. Pertama itu tujuan investasinya mau apa? Kan kita punya goal nih, ya kan? Berarti tinggal kita bikin roadmapnya mau ke sana mau seperti apa? Tujuannya, terus durasinya. Tujuannya pasti nyari untung lah pak. Iya. Tujuannya mau bayar uang sekolah pak. Iya. Tujuannya buat bisa ada belanja bulanan pak. Iya. Tapi kan ada roadmapnya tuh, ya kan. Nah, lalu setelah kita dapat goals, baru kita pecah. Nah, baru itu bisa menjadi konsisten. Berarti dalam 12 bulan saya harus bisa dapat segini, ya kan. Nah, untuk bisa konsisten, ya perlunya banyak baca, belajar, ya kan. Dan lalu sering-sering melakukan evaluasi. Ini kadang orang jarang ngelakuin namanya evaluasi. Betul. Giliran udah lost, ngeliat chartnya udah malas gitu. Nah, tahu ting dong, datang teman arisan, saya baru beli ini loh. Beli ya ikut. Padahal dia belum lihat kondisinya kayak apa. Jadi belajar, cari komunitas yang berbobot ya. Betul. Maaf nih saya bilangnya berbobot nih. Kadang kan ada yang bukan nggak berbobot. Kalau berbobot kan enak nih kita diskusinya, ilmunya yang kita serap tuh banyak ya. Lalu ilmu sekarang udah banyak di buku, di internet segala macam. Tinggal diskusi aja. Ini benar nggak gini? Misalnya nggak ada teman diskusi, tinggal eksperimen aja. Nah, eksperimen jangan pakai uang beneran dulu. Ya, latihan 3 bulan, 6 bulan. Atau uang kecil ya. Pertanyaannya, apakah Anda cukup sabar untuk latihan 3-6 bulan? Itu biar untuk menjadi expert ya Bang, untuk sampai mencapai konsisten profit ya. Dan selalu bikin diary. Diarinya tuh, saya masuk hari ini kenapa? Profit apa loss? Selalu bikin diary. Nah, profit berapa tulis, loss berapa tulis. Nanti kita bisa bikin gitu. Evaluasi ya. Iya. Hasil. Dan zaman sekarang ada AI kan. Jangan pernah percaya 100% dengan AI. Iya. Ya. AI itu kita jadikan hanya sebagai pembanding. Pembanding loh, nggak sebagai utama.
Bukan sebagai kita serap 100% rekomendasinya dia ya. AI bisa dibohongin. Aku iseng loh tanya ChatGPT ya. Kasih grafik dia bisa baca support, resist di berapa gitu ya. Ya karena kan dia machine learning. Iya tapi nggak bisa seanalis dalam manusia sih, belum bisa. Cuma sebatas itu doang. Tapi dia bisa dilatih. Oh iya betul juga. ChatGPT saya, dia ingat apa bisa? yang saya omongin. Iya. Oh, asal kita tidak ngerubah tuh. Kita tanya ini, kita kembangin. Ntar dia lama-lama bisa nge-digest. Tetap kayak misalnya saya bikin sistem algoritma. Dikeluarin ya, saya maunya gini-gini dikeluarin. Ketika saya masuk, saya pasang error. Dia nggak bisa bikin 100%, baru saya rapiin satu-satu. Dia hanya membantu, tapi finishing tetap di manusia. Oke, jadi asisten aja ya? Ya, jadi belajar. Tetap kita sempurnakan. Baik lagi nih, jadi belajar dan evaluasi. Oke. Ya. Nah, yang paling penting adalah preparation. Ya, Sandra ya, Sabtu Minggu di saat market tidak gerak, itulah waktu menganalisa. Ilustrasinya apa, Bang? Kayak nangkep ayam, ayamnya lagi tidur. Ya, lebih gampang. Market tidur lebih mudah. Jadi kita bisa mapping tuh. Ini kalau murid-murid saya tuh ngerti tuh, saya bilang kita mesti mapping. Jadi itu tahu nih mau kemana larinya. Ya, setelah dapat price, lalu kita cari trend, baru kita cari momentum. Cuma sesederhana itu kok. Kita cuma nyari price sama momentum. Kalau itunya udah kita kuasain, tinggal kita praktis aja tapi ya tiap hari ya. Latihan ya. Kayak sana kan tiap hari, ya kan? Iya, jam 10 malam udah kirim PR. semua. Iya. Apalagi kalau udah minggu malam, masuk tuh telegram saya, PR semua. Mesti ngecekin satu-satu kan. Tapi itu ngebantu saya, itu ngebantu kalian. Gitu. Agak stres kalau nggak dibalas nih, salah ya? Enggak, banyak banget gitu. Paling itu dan literasi penting. Jadi untuk menghindari kayak scam, kita kan bisa berpikir logik ya. Dapat segini, mungkin nggak ya? Gitu. Selalu tumbuhkan pikiran kritis gitu. Masa iya bisa segini? Bisa sih. Misalnya kayak bisa nggak kita untung 3.000%? Bisa, saya pernah. Ya kan? Nah, bisa nggak konsisten? Belum tentu. Oke, iya. Yang susah itu konsisten. Ya? Kalau profit bombastis, saya rasa bisa lah semua orang. Kayak kemarin teman saya dapat award dari Muri ya, terkait tradingnya dia selama 12 bulan tuh. Setahun. Ya, setahun kan. Bener terus. Profit terus. Bener, bukan profit, betul. Bener terus. Ya, bener dan profit. Profitnya kan beda-beda, tapi win rate ya, berarti ya. 100%. Ya. Dia bilang diri kok. Saya disuruh ulang lagi belum tentu bisa. Dia sendiri ngomong. Berarti itu momentum dong, Bang? Bukan, itu preparation. Preparation ya. Nggak ada kata luck. Luck itu adalah persiapan ketemu dengan momentum. Namanya luck. Jadi kita create luck kita sendiri. Sama kayak misalnya saya ngomong ke teman-teman yang pesimis. Saya bilang sama mereka, if you don't get opportunity, create your own. Ciptaannya opportunity sendiri. Marketnya gede loh. Indonesia gede. Gede banget. Dan satu lagi, saya udah keliling mana-mana. Orang Indonesia jago-jago, Sandra. Jago-jago. Trading, analisa jago-jago. Kekurangannya cuma satu, lack of confidence. Kedua, tidak terdokumentasi. Itulah penting tercatat segala macam, ada evaluasi. Apa gitu sih administrasinya lebih rapih gitu ya. Kenapa buy, kenapa sell, kenapa profit, kenapa loss. Itu tuh perbedaan kita sama orang asing, gak ada lain. Kalau ini mah intelektual. Nomor 1 Ajib, keren Indonesia. Nice. Nah ya itu berarti teman-teman jangan khawatir, kita punya kemampuan yang lebih ya dibandingin yang lain. Mungkin terakhir Bang Indra sebutin nama Instagramnya biar di follow, biar ada yang nanya di DM mau nanya tentang gold mau kemana, ISG mau kemana. Mungkin terakhir nih, ISG mau kemana nih Bang? Udah tuh demen belum nih? Apa harus retrace dulu nih atau masih konsol lah? Konsol ya. Kita tunggu akhir Juli. Akhir Juli ya. Potensi satu kali bottoming ya. Satu kali bottom dulu. Habis itu mungkin langsung rally. Napas panjang. Masih ada kesempatan kalau ada yang belum masuk ya. Tenang, tunggu retrace dulu. Iya. Oh iya Instagram Bang. Instagram. Disebutkan nama Instagramnya apa? Instagram saya ini di private ya. Lalu mungkin kalau mau nge-add saya jangan di private juga. Instagram saya Indra Wijaya. Nanti ada di sini ya. _ Rangkuti.
Ya. Nanti ada di layar teman-teman, jadi bisa tinggal tanya-tanya apa aja boleh ya. Mau ikut kelasnya juga bisa. Pokoknya nanya arah-arah. Kalau tanya umur juga boleh. Umur saya 25 tahun dengan 17 tahun pengalaman. Hitung sendiri ya. Oke, thank you banget nih Bang Indra, waktunya nggak berasa ya. Ini sebenarnya kurang, mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi next time ya, undang lagi. Ini ya, undang lagi. Kita bahas yang huru-hara juga oke. Iya, ini yang punya banyak loh dari Bang Indra. Jangan bosan-bosan ya kalau misalnya podcastnya nanti sama Bang Indra. Siap. Oke, sahabat Mirai Aset, demikian podcast kita dengan Bang Indra. Sampai ketemu di podcast Bicara Uang lainnya. Stay tune dan tetap waras. Bye-bye. Bye.